Bapak dan anak ini ingin pergi berburu rubah merah yang katanya harganya mahal banget. Mereka pun menyusuri pegunungan es nih. Akhirnya mereka pun sampai di segerumbulan keluarga rubah merah nih. Dan si bapak pun mulai mengeluarkan tembaknya dan dia pun mulai menembak. Namun tembakannya pun meleset nih guys, karena didorong oleh sang anak. Dan sang anak pun melihatkan sebuah foto nih guys kepada bapaknya sambil menangis. Ternyata foto tersebut adalah foto keluarga mereka yang bahagia nih. Dan ketika melihat foto tersebut, si bapak pun menangis nih. Ternyata itu adalah foto istrinya yang telah meninggal dunia karena sebuah penyakit. Akhirnya si bapak pun mulai sadar nih guys, dan mulai nggak tega kalau melihat keluarga si rubah merah itu terpisah juga nih. Akhirnya bapak dan anak ini pun pergi meninggalkan rubah merah tersebut. Siapa sih yang gak marah jika barang kesayangannya dipinjam namun saat dikembalikan tidak dalam kondisi bagus alias kotor nih guys. Kayak bocil ini, dia menyukai sebuah barang dan dia pun membelinya dengan jerih payahnya, uang yang dikasih ibunya saat membantu ibunya bekerja nih guys. Namun saat dipakai ternyata bajunya sama temannya nih guys. Karena malu dia pun melepas bajunya ini. Dan saat temannya ini minumnya itu pun tumpah-tumpah nih, merembes di bajunya itu. Di saat ada temannya ini sangat malu banget nih guys. Dia pun meminjam baju bocil ini, dikasih pinjam dong guys. Namun air tersebut merembes ke baju tersebut nih guys hingga kotor sekali. Bocil ini auto pingsan dong, karena baju itu baju kesayangannya yang didapat dengan hasil jerih payahnya nih guys. Tahu nggak sih dengan burung ini? Dia adalah burung sekretaris nih guys, tapi bukan sekretaris kantoran. Dia adalah burung cantik. Dia memiliki mahkota di kepalanya dan memiliki lentik mata yang cantik nih. Dia juga memiliki kaki yang semampai layaknya model. Tapi jangan tertipu dengan tampilannya ya guys. Burung ini adalah tipe burung pembunuh nih guys. Dia jago kungfu dan dia pun suka membunuh mangsanya. Dia membunuh mangsanya menggunakan hentakan kaki yang kuat nih guys. Bapak ini mengukir sebuah batu menjadi sebuah patung. Dari desain yang ada, patung ini kelihatan tersenyum. Tapi patung yang dibikin oleh bapak ini malah jutek banget nih guys. Si bapak pun mengeluarkan paku ajaibnya nih guys, sehingga patung itu benar-benar hidup nih guys dan tersenyum. Tapi ketika melihat wajah si bapak, kembali lagi patung ini jutek nih guys. Bahkan patung ini pun menggigit tangan si bapak. Si bapak pun tidak kehilangan akal nih. Bapak ini pun mengkilik-kilik hidung si patung ini menggunakan bulu ayam nih guys, sehingga patung tersebut bersin dan paku-paku ajaib pun terlepas nih guys. Dan hal yang tidak terduga pun terjadi nih guys, malah tercipta patung yang estetik banget nih guys dengan gaya bersin. Kalian tahu nggak guys, ada bangunan masjid yang telah terendam selama puluhan tahun namun tetap utuh nih guys. Masjid ini bernama Nuri yang berada di daerah Bihar di negara India nih guys. Masjid ini telah terendam selama lebih dari 30 tahun nih guys. Namun karena kekeringan, akhirnya masjid ini pun tumbuh kembali nih guys. Namun bangunannya tetap utuh nih guys. Meskipun bangunan di sampingnya sudah tidak ada, namun tetap masjid ini masih tetap utuh nih guys. Menurut para ahli, bangunan masjid ini telah berumur lebih dari 120 tahunan ini harus ditenggelamkan beserta bangunan lainnya karena pembangunan bendungan nih guys. Mungkin ini kuasa Tuhan ya guys, keajaiban dari Tuhan. Ketika bendungannya kering, akhirnya masjid ini muncul kembali nih guys, namun dengan bangunan yang masih utuh. Ikan kecil ini selalu membawa lampu di dekatnya. Ketika sudah ingin tidur, ibunya pun mematikan lampu tersebut. Sudah menutupkan matanya, tiba-tiba dia mendengar sesuatu nih. Dia pun menghidupkan lampunya. Ternyata itu adalah hanya seekor ikan kecil. Dia mematikan kembali lampunya. Tiba-tiba saja ada sebuah jari yang mendekatinya, dan dia pun kembali menghidupkan lampunya. Ternyata itu hanyalah seekor cumi-cumi nih guys yang lagi berenang. Auto disemprot dan pakai tinta hitamnya. Dia pun kembali mematikan lampu tersebut nih guys. Tiba-tiba dia melihat sebuah taring besar ingin memakannya. Saat lampu dihidupkan kembali, itu adalah ibunya nih guys yang berada di dekatnya. Melihat anaknya yang sangat ketakutan, ibunya pun mendekati anaknya dan memeluknya nih guys. Siapa nih di sini yang masih takut tidur malam nih guys? Kalian tahu nggak sih, ternyata ikan dan udang bisa bekerja sama nih guys. Seperti ikan gobi ini dan udang, dia selalu membantu udang yang buta ini agar tidak dimangsa oleh predator nih guys. Dengan imbalan itu adalah tempat tinggal dan sebuah makanan nih guys. Saat situasi sudah aman, ikan gobi ini mengizinkan udang ini untuk keluar nih untuk mencari makanan. Saat udang ini tersesat nggak tahu jalan pulang, ikan gobi pun datang menjemputnya nih guys dan mengawasi alam sekitar. Ini merupakan bentuk kerjasama mutualisme ya guys, saling menguntungkan gitu. Hewan saja bisa bekerja sama nih guys demi satu keuntungan. Lalu kenapa kita harus selalu berebutan ya guys? Di saat lagi terbang pakai sapu terbangnya, penyihir ini mendengar suara orang minta tolong nih guys. Ternyata itu adalah suara dari bocil ini yang terperangkap dalam kobaran api sebuah rumah nih guys.
guys. Dia pun membantu bocil ini nih guys. Dia pun membuat awan hitam nih guys, dan tiba-tiba turun hujan. Api pun berhasil dimatikan nih. Semua orang menyanjung-nyanjung penyihir ini nih guys. Dia pun digendong nih guys. Ternyata dia pun ingin dibakar nih guys oleh warga nih guys. Tega banget ya guys warga, padahal penyihir ini udah baik banget membantu bocil ini. Bocil ini mengajak teman barunya untuk meminta permen-permen ke rumah warga nih guys, karena pada hari itu Halloween. Tapi yang anehnya, setiap membukakan pintu, orang-orang hanya mengisi keranjang dari bocil ini nih guys. Tidak ada satu orang pun yang mengisi permen ke dalam keranjang temannya ini. Sesampainya di rumah, ibunya pun menjelaskan nih guys, kalau temannya itu tidak nyata. Ibunya ini melihatkan sebuah foto, kalau di situ hanya ada dirinya. Padahal dari tadi mereka tuh berfoto berdua nih guys. Namun bocil ini menjelaskan kalau temannya ini ada di situ nih. Namun tidak ada satupun orang yang percaya. Karena tidak ada yang percaya, temannya ini pun pergi ke hutan larangan nih guys. Dan bocil ini pun mengikutinya. Di sana sangat banyak ada jebakan nih guys. Karena tidak kembali-kembali, warga dan ibu bocil itu pun mencari mengikuti bocil tersebut nih. Bocil ini pun ditemukan pingsan di samping mayat seorang gadis nih. Yang ternyata gadis ini adalah arwah dari temannya tadi nih guys. Temannya tadi menuntun bocil ini ke tempat mayatnya berada nih guys, karena cuman bocil ini yang bisa melihatnya.